Halo, semuanya. Wah, oke. Jadi kali ini kita general reading ya, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok, dan energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Bisa aja ini energi orang yang kamu fokuskan, tapi bisa juga ini ada energi kamu di dalamnya ya. So, ambil yang bermanfaat, ambil yang positif aja ya, dan lebih menyerahkan segala sesuatunya ke Sang Pencipta. Oke. Kalau mau personal reading atau konsultasi, itu lebih baik hubungi kontak yang ada di deskripsi video ya. Oke, judul atau tema di general reading kali ini, kabar dia saat ini ya. Jadi ini buat kamu-kamu yang lagi kepo, ya kan? Yang lagi kepo tentang seseorang, bagaimana kabar dia saat ini. Oke, kita lihat ya secara general. Ini jumping card. Oke, terlalu banyak. Aku shuffle lagi ya. Appreciation. Okay. Third chakra. Adjacent possibilities. Envy. Walking away. Rest and rejuvenation. Okay, so ya. Jadi secara general dari opening card ini ya, kartu-kartu pembuka ini, aku ngerasa orang yang dealing sama kamu ini dia benar-benar kekurangan energi positif ya. Dia itu mungkin masih sangat toksik, atau ya dia belum bisa membereskan toksik dalam dirinya secara 100% gitu, karena masih ada beberapa toksik yang ada dalam diri dia gitu. Orang yang dealing sama kamu ini, kalau aku lihat ya, dia tuh sebenarnya cuma klik sama kamu doang nih. Ini yang aku baca, yang terbaca oleh aku ya di energi kali ini. Seseorang ini merasa dia cuma klik sama kamu. Dia ngerasa cuma satu vibrasi, satu frekuensi dengan kamu. Sebenarnya kayak gitu. Cuma sebelumnya dia kayak nggak menganggap kamu mungkin ya. Mungkin selama ini kamu tuh cuma kayak patung, cuma kayak obat nyamuk, jadi diabaikan. Dia jarang menghargai kamu mungkin selama ini. Tapi sekarang kayak pengen kasih apresiasi gitu sih ke kamu. Soalnya ya ketika udah bermasalah terus kamu mengabaikan dia, baru kerasa banget kalau dia ini memang benar-benar butuh sosok kayak kamu gitu. Soalnya orang di sekeliling dia itu kayak ya tidak sepemikiran dengan dia, tidak satu frekuensi dengan dia. Di saat kamu mengabaikan dia, dia sebenarnya nggak terima ya. Dia nggak terima. Jadi misalnya beberapa dari kalian memilih untuk pergi, walking away, let go, say goodbye, ya mungkin dia terlihat biasa aja atau gimana, tapi sebenarnya nggak terima ya. Ada rasa ini juga, dia kayak nggak mau kamu hidup tanpa dia, kamu bahagia sama yang lain. Dia nggak terima, memang karena ada rasa kalau kamu tuh seharusnya bersama dia ya, menurut dia kayak gitu. Beberapa ini ada yang belum mengutarakan cinta ya, ada yang belum nyampein unek-unek satu sama lain.
Jadi bisa aja nih kemarin-kemarin itu masih sekedar friendzone, atau ya hubungan rekan kerja, rekan belajar, kita berteman, kita punya relasi karena sesuatu, atau ya kita berhubungan tapi dulu kita kayak kurang fokus, ternyata sudah terjadi masalah, kita nggak bersama, ya dia kangen sama kamu. Dia rindu banget sama kamu nih. Ada beberapa di antara kalian nih ya, setelah udah nggak ada baru sadar kalau kita tuh jatuh cinta. Setelah udah ada masalah, setelah kita tuh nggak komunikasi, nggak ketemu, di situ baru nyadar kalau ya dia sayang banget sama kamu. Baru nyadar gitu. Nyadarnya baru setelah kamu nggak ada gitu ya. Beberapa ada yang gitu, atau ya beberapa dari kalian yang sudah mengabaikan, ya orang ini nggak terima. Padahal memang itu sebagai bentuk bahwa dia sudah jatuh cinta sama kamu. Dia masih cinta sama kamu, gitu. Dan banyak kesempatan sebenarnya ya, supaya dia datang mengarah ke kamu. Cuma dia nggak manfaatin itu. Contoh, kalau dia blok kamu, kan tinggal unblock doang. Gitu aja kok repot ya. Tapi ya sulit, susah loh. Dia belum ada energi untuk bisa ngeklik unblock itu. Dia nunjukin akun juga dia belum sanggup ya. Soalnya ya ini orang yang butuh berkali-kali healing menurut aku ya. Mungkin toksiknya dalam diri dia itu banyak ya. Jadi misalnya dia tuh kayak harus mengalami filterisasi. Ya apa tuh? Penyaringan ya kan? Mulai dari penyaringan pertama, kedua, ketiga, sampai benar-benar dia tuh yakin untuk berbicara sama kamu gitu. Banyak banget proses healing yang harus dia alami. Mungkin kalau kamu butuh puluhan kali healing, ya dia butuh ratusan kali healing. Jadi nggak segampang itu, Marimar. Oke. Ferguson. Kita lihat lagi ya kabar dia sekarang. That okay. Ya. Ace of Pentacles, the Fool, Three of Swords, the Empress, Two of Pentacles. Okay, ya. Ada Capricorn, Virgo, Aquarius, Gemini. Yang strong itu Scorpio, Libra, Taurus ya. Ada Sagittarius juga, ada Cancer, Pisces. Bisa energi aja. Jadi orang ini, aku sih ngebaca di sini ya banyak banget yang belum bicara ya, belum komunikasi. Beberapa loh. Ada yang memang ini belum komunikasi, belum bicara. Oke? Tapi dia di sini kayak ada di persimpangan kalau aku lihat. Dia mau maju nih untuk bergerak menjalani hidup tanpa kamu. Tapi di sisi lain dia masih mau menimbang-nimbang. Kayaknya kamu kayak nggak pantas lah aku tinggalin. Kayaknya aku mau kembali lah. Kayaknya kamu tuh lebih banyak deh kebaikannya. Kayaknya gimana ya? Nah dia kayak gitu. Tapi kan di sini ada juga yang punya orang lain, ada pihak ketiga begitu. Jadi ya tidak semudah itu, ya kan? Nggak semudah itu. So ini tentang ini juga kalau aku lihat ya, tentang adanya pilihan. Dia mungkin punya pilihan lain selain kamu. Dia merasa ya kamu tuh
kamu tuh baik lah buat dia, bahkan dia merasa kamu paling baik lah, kamu terbaik buat dia. Tapi meskipun kamu yang terbaik, ya kalau aku nggak sanggup, jangan marah dong gitu ya. Maksudnya ya kalau aku nggak sanggup berjuang, ya mau gimana gitu maksudnya. Jadi ya, ini kalau namanya seseorang yang nggak mau berjuang, banyak faktor memang ya. Ada yang memang kayak nggak mau buang-buang energi. Ya memang lo terbaik sih, cuma ya gue capek buang-buang energi. Mungkin dia nggak mau lagi berdrama-drama. Atau ada juga yang memang ini dia merasa nggak mau lagi mengusik hidup kamu. And then ya ada juga yang memang minder ya, semacam insecure gitu sih. Dia kayak kurang bisa berjuang untuk orang seperti kamu. Dia kayak merasa nggak selevel gitu sih sama kamu. Entah kalian beda atau apa ya, dia merasa nggak satu level ya gitu. So ini tuh semacam ada siklus yang sudah berhenti ya, beberapa. Mungkin kita bisa bilang nih, memang ada yang kalian berdealing sama orang yang dia nggak menyelesaikan baik-baik karena egonya ya. Tapi kembali lagi ya, mungkin itu salah satunya doang, salah satu faktornya doang. Di sisi lain di sini ada banyak faktor yang aku lihat yang membuat dia tuh sampai sekarang nggak mau bicara, nggak mau menghampiri kamu gitu. Ada yang tentang faktor ekonomi, dan ya ada juga tentang pergolakan batin ya gitu. Dan ini ada beberapa kan yang bisa dibilang immature orangnya ya. Jadi kalau orang immature, dia menganggap ya kalau kalian sudah selesai aja gitu. Masih mau sih dia teringat sama kamu, cuma ya teringat gitu aja. Terus galau, habis itu ya main lagi sama temen-temennya. Habis itu dia mancing, main bola gitu. Ya habis itu sendiri lagi, ingat lagi sama kamu ya. Gitu-gitu aja sih siklusnya dia ya. Jadi siklus hubungan ini yang mungkin udah selesai. Cuma ya siklus yang bagian mana nih yang udah kelar. Kalau memang siklus toksiknya yang udah kelar ya, itu tandanya hubungan ini bisa berkembang lebih baik. Tapi ada juga yang memang siklus toksik yang selesai dan menjadi pembelajaran aja gitu. Beberapa ya. Coba kita lihat lagi energinya. Intensification, intensi, grounding, intention lagi ya, intention. Wah, protection, manifestation, and remembrance. Wah, strong tentang fire sign, water sign ya. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Ada juga Capricorn situ ya, Taurus, Virgo. Jadi orang ini tuh kabar dia sekarang lebih kayak apa ya, dia tuh nggak benar-benar menikmati kebersamaan bersama orang lain ya. Dia nggak terlalu enjoy sih sama teman, sama orang lain, sama keluarga, saudara. Nggak terlalu enjoy yang aku lihat. Dia lebih kayak menikmati waktu sendiri ya, kalau yang terbaca di sini. Mungkin kayak kamu nih, kamu udah mulai menarik diri ya, dia kan seperti itu juga. Terutama di sini yang punya energi spiritual, energi mirror ya. Dalam keadaan kamu tuh sangat-sangat baper dalam koneksi ini ya, dia pun seperti itu. Sebenarnya dia baper loh.
Dia mau nih kadang ingat-ingat apa yang pernah terjadi. Ada perasaan kayak, kenapa ya gue dulu kayak gini, kenapa ya gue kayak gini dulu. Kalau gue nggak begitu ya pasti nggak akan terjadi seperti itu. Kita nggak akan bermasalah kayak gini. Lo nggak akan jauh-jauhan dari gue, ya gue nggak akan menjauh juga gitu ya. Ada perasaan seperti itu. Tapi ada juga yang orang ini sebenarnya masih punya passion yang kuat sama kamu ya. Passion itu berbau hasrat, gairah, masih ada intensinya gitu. Ada rasa yang ingin dia manifestasikan sebenarnya. Cuma dia berpikir apa ini waktu yang tepat. Apa nanti kalau misalnya gue buka komunikasi nggak akan ada lagi drama-drama. Jadi apa ya, menurut aku dia takut lah gitu, jangan sampai pada saat dia hadir lagi dalam hidup kamu ada drama lagi. Jangan sampai pada saat dia datang ada pertengkaran lagi. Dia mengantisipasi itu. Dia juga ya seperti itu karena ngeprotek dirinya gitu. Dia kayak ngeprotek, dia kayak ngelindungi dirinya juga. Soalnya dia nggak punya kekuatan sebenarnya untuk menghadapi kamu yang bisa aja sih kamu tuh mampu mengeluarkan kata-kata dalam komunikasi nantinya yang bikin dia nggak enak gitu loh. Ada beberapa yang kayak gitu, tapi ada juga yang kayak benar-benar memang mau mengumpulkan energi, mau mengumpulkan kekuatan untuk bisa ketemu dan bicara sama kamu gitu. Kondisi dia baper banget sih sebenarnya sekarang, energi feminin ya, dan banyak rahasia juga sebenarnya yang dia tanggung, banyak hal yang dia tutupi, dan dia belum siap cerita ke kamu. Kalau aku lihat dia belum siap cerita. Jadi dia ini mikir nih kak, kalau misalnya ketemu kita tuh bicara, ataupun misalnya gue buka komunikasi nih, nanti kalau lo nanya A, B, C, D, E, gue jawab apa. Nah dia bingungnya ke situ juga. Jadi ini orang kebanyakan mikir resikonya apa, padahal belum melakukan apa-apa gitu. Nah ribet ya. Gitulah pokoknya. And then ya aku ngerasa diam-diam dia sebenarnya udah banyak merenung, udah banyak introspeksi diri dan berharap kalian bisa bersatu lagi gitu. Tapi ada beberapa juga yang kalau memang energi dia itu makin menjauh dari kamu, itu tandanya dia mau menyudahi. Dia tuh merasa ya dia udah nggak layak lagi sebenarnya untuk menghampiri kamu. Karena aku ngelihat ada ya di antara kalian itu yang udah nggak mau menerima orang ini lagi. Jadi dia udah tahu nih kamu nggak akan menerima dia, jadi dia mundur alon-alon gitu. Ada yang seperti itu. Tapi memang ada yang memang menunggu waktu yang tepat ya, menunggu waktu yang tepat ketika tidak ada lagi orang-orang yang mencampuri kita, yang menghalangi kita. Tapi ada juga yang kayak memang mau ngumpulin energi tentang kekuatan diri, tentang materi juga ya, supaya kamu nggak ada alasan untuk tidak menerima dia gitu. Jadi dia kayak apa ya, dia kayak bener-bener mau totalitas gitu. Pas gua datang ya beneran gak ada drama, pas gua datang ya beneran gak ada pertengkaran, pas gua datang ya gua mau ngejamin ya gua nggak malu-maluin juga gitu ya. Mikirnya banyak banget nih orang, kebanyakan mikir dianya. Seven of Cups yang jatuh. Eight of Pentacles, the Moon, Nine of Cups, Page of Swords, the Devil. Strong energy, ada Pisces ya, Cancer, Capricorn,
Ada juga Aquarius, Libra, Gemini, Scorpio, Taurus, Virgo ya. Bisa energi saja. Jadi orang ini memang terlalu banyak apa ya? Terlalu banyak mikir yang kejauhan banget ya. Jauh banget dia mikirnya. Jadi dia tuh kayak orang yang lagi kursus. Dia kayak orang yang lagi kursus. Dia pelajarin semua dari A sampai Z supaya nanti ketika dia mau berbicara dia bisa mendapatkan hasil yang puas gitu. Jadi kebanyakan mikir memang ya. Untuk komunikasi aja mungkin dia kayak orang yang harus banyak mempelajari hal-hal yang mendukung supaya untuk bisa komunikasi dengan baik. Jadi kayak orang yang kursus dulu, kursus belajar dapat sertifikat baru buka komunikasi. Itu ilustrasinya gitu. Jadi banyak banget pertimbangan. Dia mikir nih dari A sampai Z. Nanti aku komunikasi, aku ngomong apa? Nanti lo nanya gini, gue jawab apa? Terus kalau lo nanti pengennya ini, gue harus gimana? Gitu. Karena beberapa ada juga ini yang lagi krisis, Kak. Krisis finansial. Dia tuh ada juga yang memang krisis kebahagiaan. Krisis mental juga ada. Kalau kamu dealnya sama adik-adik gitu. And then dia tuh mau memastikan kalau dia komunikasi, dia bicara, dia mau kamu jangan terlalu banyak menuntut dulu gitu. Tapi kalau dia merasa nih kayak gue udah kenal sama lo, kalau gue ngomong pasti lo nuntut ini itu, atau seenggaknya lo pengen gue ngelakuin ini itu. Jadi kalau gue ngerasa belum siap, gue nggak akan nongol ya. Gue nggak akan nongol kalau gue ngerasa belum siap gitu. Ya ribet lah. Ini drama banget. Beberapa ada yang twin flame ya. Mungkin kamu ngerasa dalam hati kayak apa sih yang lo tunggu, apa sih yang lo pengen sampai lo tuh nunda-nunda buat komunikasi. Kalau memang begitu begini ya ngomong aja gitu. Kenapa lo takut komunikasi sama gue? Atau kayak lo kenapa lo begini? Kalau lo memang ada masalah lo cerita. Nah mungkin kamu ngerasa gitu, tapi menurut dia tak semudah itu Marimar ya. Apalagi ya ini orang yang misterius ya, yang gak gampang untuk bicara jujur. Jangankan sama kamu ya, sama keluarganya aja belum tentu dia bisa jujur. Dia ini orangnya sangat tertutup ya, tertutup banget ya. Mulutnya juga kadang ditutup sampai nafasnya bau gitu. Ya nggak banyak ngomong dianya, terlalu misterius dan sulit ditebak. Orang ini kayak gitu. So ya masih ada toksik ya dalam hubungan ini, masih ada toksik dalam koneksi ini. Mau ini hubungan karma, twin flame atau soulmate, tetap aja masih ada ujian yang harus dilewati. Dia ini masih sulit melepas kemelekatan dia sama sesuatu hal yang negatif atau beberapa hal yang buruk. Misal tentang dia tuh nggak bisa ngilangin egonya, atau memang belum bisa. Butuh proses panjang untuk mengendalikan ego, dan ya dia masih belum bisa lepas dari pengaruh orang lain. Ada ketergantungan terhadap sesuatu ya. And then ya dia itu sekarang sebenarnya sering banget mikirin kamu. Dia masih sering stalking kamu, lihat-lihat kamu di media sosial. Karena dia semacam ada kodependensi ya. Itu kayak ada rasa candu sebenarnya sama kamu. Soalnya dia udah ngalami beberapa fase nih, kayak berkali-kali berusaha menjauh dari kamu, tapi tetap aja hasrat, keinginan dia itu tetap ada untuk selalu ingin tahu tentang kamu. Jadi ini orang gak pernah berhenti stalking kamu ya. Apapun akan dia lakukan nih untuk bisa terobos
media sosial kamu, supaya tahu kabar kamu gimana gitu. Ya terkadang dia marah, dia kesel sih sama apa yang kamu upload, karena dia merasa kadang kamu tuh kok bisa bahagia, kamu kok bisa baik-baik aja ya. Dia nggak tahu kali ya kalau kamu tuh udah spiritual gitu. Dia nggak tahu mungkin kamu berhubungan dengan tarot ya. Jadi kamu udah lebih tenang gitu. Aku rasa gitu sih. Jadi orang ini belum sespiritual kamu, jadi masih begitulah keadaan dia. Kabar dia masih kayak gitu-gitu. Oke, kita lihat lagi. Mysticism. Aku udah ngerasain sih energi itu tadi. Ada balance, acceptance, enlightenment, renewal, and completion ya. Ini beberapa loh ya. Tidak semua ya. Tidak semua. Jadi aku ngelihat ada beberapa, mungkin 1-2 orang atau 3 orang ya dari kalian dealing sama seseorang yang dia tuh dipengaruhi magic ya. Jadi jangan heran kenapa dia belum melakukan sesuatu ke kamu, masih ada magic dalam lingkaran hidupnya ya. Entah dari siapa lah magic itu. Terus orang ini sudah menuai apa yang dia lakukan selama ini. Kalau dia nyakitin, dia nggak nganggep kamu, dia ngerasain kok penderitaan itu sekarang. Orang-orang di sekeliling dia itu ngecewain dia mulu. Orang-orang di sekeliling dia itu bikin dia sakit hati sebenarnya. Jadi ya aku ngerasa ini ada yang terbaca tentang koneksi spiritual yang pada akhirnya akan mengarah ke arah yang lebih baik ya. Soalnya orang ini seperti berkaca pada kamu, bercermin pada kamu bahwa dia perlu koreksi dirinya gitu. Dia udah mulai mencari pencerahan ya. Meskipun dia belum kenal tarot, tapi aku rasa dia sudah mulai mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Dia doakan kamu ya. Dia merasa bersalah sama kamu. Dia merasa memang harus menyelesaikan baik-baik, atau ya dia ngerasa kok kalau dia perlulah menebus kesalahannya sama kamu. Ada awal baru yang ingin dia mulai sama kamu. Cuma bercerita tentang awal baru itu bisa tentang awal baru kita bersama atau awal baru kita sendiri-sendiri jadinya. Intinya dia mau menyelesaikan baik-baik dulu sama kamu, mau menembus kesalahannya, mau membereskan semuanya baik-baik. Tapi setelah itu tergantung kamunya, kamu mau menerima dia lagi atau enggak. Kalau kamu mau menerima ya nggak apa-apa, nggak menerima juga nggak apa-apa, tapi lepaskanlah maaf ya, lepaskan maaf supaya kedepannya dua-dua ini bisa menjalani hidup yang tenang. Karena nggak hanya dia loh nantinya yang akan gelisah, kamu pun akan gelisah jika kamu tidak memaafkan seseorang ini. Jadi dua-duanya harus saling memaafkan, mengikhlaskan, nggak ngebahas-bahas kesalahan itu lagi yang pernah terjadi, supaya jadi mudah untuk melupakan semuanya gitu. Kita tuh sulit melupakan sesuatu itu karena kita masih ingat-ingat hal buruk itu terjadi. Tapi coba kalau kita udah ikhlaskan hal-hal buruk itu, ya kita makin mudah sebenarnya melupakan semuanya. Gitu sih. Oke? Oke, and then angka yang relate ya, mungkin angka ini berkaitan dengan tanggal spesial, bulan spesial, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, anything, atau umur berapa ya, ya apa aja. Ada angka 13, wah, and then ada 15, ada 37, 37 itu 37 ya, ada 24, ada 20, 20 itu ya,
terus ada angka 3 lagi berarti ya. Ada 27, ada 19, ada 2, ada 15 lagi, ada 9, ada 18, ada 8, ada 7. Ya, itu dia. Oke. Jadi aku rasa ini ya general reading kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.